Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini sesuai janji saya kemarin, di sini kita akan membuat CRUD untuk user terlebih dahulu. Jadi langsung saja ke user, ke view user. Sebelumnya kita copy tabel di mana, di sini. Kita pakai yang ini basic aja. Ini yang card, copy. TR ini kita hapus semua sampai tipe berat. Oke, kita buat R1. Oke, kemudian dari kita lihat dulu, kita refresh. Oke, udah ada tabelnya. Ini ke tabel user. Kita kasih text center biar di tengah. Oke, udah di tengah. Selanjutnya kita panggil data user. Tapi sebelumnya kita buat variabelnya. Kita buat query $this. Di sini kita menggunakan $get query get result array karena data di user kan bukan hanya satu ya. Jadi kita gunakan result array. Kalau datanya cuma satu, kita bisa menggunakannya dengan get row aja karena satu baris. Oke, selanjutnya variabel array, data array. User. Oke. Variabel data. Ini. Nah, jadi yang di array ini untuk user ini adalah variabel yang akan kita panggil di view-nya nanti. Sedangkan yang $user ini didapatkan dari ini query this duplicate. Oke, selanjutnya kita lakukan for each tag php $user as pakai $. Gitu aja. Kemudian oke, kita tutup tag php. Oke, kemudian tr ini kita naikkan. TR ini adalah tabel row ya, atau satu baris nanti dalam tabel. Kemudian dalam TR akan ada TD, tabel TD nya. Kemudian kita ganti table headnya dari nomor, username, email, terus nama lengkap, kemudian ada alamat, level, dan aksi. Oke, kemudian untuk $nomor ini supaya otomatis kita buat
variabelnya $nomor sama dengan 1. Kemudian di TD kita kasih tag PHP echo ya, PHP sama dengan terus $nomor plus plus. Oke, kemudian di bawahnya kita dapatkan data array user. Cara manggilnya seperti ini, terus nama di dalam database-nya username. Oke, kita copy saja, kemudian username, email, nama lengkap, alamat, level, dan aksi. Ini aksinya kita kosong dulu, kita kasih tag A gitu aja, karena ini nanti untuk update dan delete ya. Kita kasih kelas button small aja, terus button danger. Di sini ada untuk icon, karena kita menggunakan snit jadi icon di sini menggunakannya box icon kayaknya bx kelas bx trash. Kita refresh, nah sudah diganti karena di database belum ada datanya, makanya nggak keluar ya. Kita coba tambahkan dulu, otomatis kita insert. Ini ID user ini nggak perlu diisi karena dalam strukturnya ini sudah auto increment, jadi udah otomatis ditambahkan, selalu nambah 1-2 otomatis. Oke, kita insert username-nya Randy gitu aja, passwordnya 123, dan jangan lupa kita enkripsi dengan MD5. Oke, emailnya Randy gitu aja, nama lengkap, alamat Jawa Tengah. Untuk levelnya kita jadikan admin. Oke, kita go. Nah, kalau kita refresh di sini harusnya sudah ada muncul datanya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita buat tambah data di sini menggunakan modal. Kita ambil elemennya di sini, user interface, terus modal. Oke, kita ambil yang backdrop ini aja, soalnya kalau nggak di close nggak akan ketutup. Beda sama yang default ini, kalau kita klik sembarang bisa keluar. Oke, kita copy. Nih, yang div class md3, klik kanan, kita html, Ctrl A, Ctrl C, copy. Kita taruh di bawah div card, kita paste. Nah, di sini ada margin top 3. Topnya kita hapus jadi margin aja, jadi rata berputar. Kalau kita refresh, nah, ada launch model ini. Kalau kita klik, ya. Oke, seperti itu. Kita ganti jadi icon saja. Kelas bx. Oke, ini buttonnya kita small button. Sudah. Modal body. Oke, ini kita hapus dulu saja. Kita sisihkan satu inputan, itu name. Kita rubah jadi username, terus entername juga username. Jangan lupa yang paling penting itu kita kasih name di dalam tag inputnya. Name-nya sesuai, ya ini name-nya bebas, kita samakan saja sama labelnya username itu. Untuk ID ini kita hapus nggak apa-apa, supaya
codingannya lebih ringkas, sama for ini juga. Oke, kalau kita refresh udah tinggal ada username. Oke, modal title ini kita kasih nama add user, nambahkan user gitu ya. Oke, supaya ke tengah kita kasih call display flex justify content center. Maka bisa ke tengah. Oke, udah di tengah. Ini kita kasih partikel-partikel kecil ya. Oke. Kita refresh. Jadi kayak ada card gitu ya, biar estetik. Terus kemudian kita copy ini. Dari username ini kita langsung aja Ctrl D untuk 3 ini. Username, kemudian email. Setelah email, nama lengkap, kemudian alamat, alamat, kemudian level, passwordnya dulu, password. Nah, di sini untuk password tipenya di sini kita ganti jadi password juga. Ini supaya apa? Supaya pas nanti kita menginputkan itu kan jadi bener-bener. Nah, seperti ini. Ini yang teks sama. Oke, kita tambahkan satu lagi, yaitu level, karena kita menambahkan user di dalam backend. Untuk levelnya kita buat select option saja, kita taruh bawah sendiri. Ini kita butuh labelnya saja, level. Inputnya kita hapus, Ctrl Shift K untuk menghapus satu baris. Kita kasih select, name-nya level, ID-nya kita hapus nggak apa-apa, ini nggak begitu penting. Kalau cuma ada inputannya dikit, ID itu nggak begitu penting ya. Kalau banyak pasti pakai ID. Nama level, kita kasih kelas form control. Kemudian di dalam text select ini kita kasih option value-nya sesuaikan dengan nama yang ada di enum. Jadi kayak struktur ini. Nah, kalau ini A-nya besar pakai besar, P-nya kecil pakai kecil gitu. Oke, admin, kemudian admin. Kita copy. Tugas dan peminjam. Oke. Kita lihat. Oke, kita buat agar selalu milih peminjam, selected admin, peminjam. Username, email, nama lengkap, alamat, password, dan level. Oke. Kemudian nih button ini save, type-nya kita rubah jadi submit, kan ini akan mengirim data kan dari form ini. Kemudian di form paling atas, nah ini kita beri actionnya
kita berikan php base URL dan user /add. Nanti kita buat fungsi tambah. Kemudian ada metodenya, kita pakai post, metode post. Oke. Jika sudah seperti ini, user add, kita ke controller user dan buat fungsi add, public function. Kemudian kita buat condition agar tidak ada agar tidak ada username yang sama. Jadi untuk itu kita buat username dulu, variabel username, kemudian disinput input post username. Nah, di post username ini namanya sesuai yang ada di sini, username name di name ini. Kalau di sini user gitu, di dalam post ini juga user seperti itu. Kemudian kita buat pengecekan di dalam database, $this database from user where username $username dan $check $this db. Get. Nah, karena ini cuma satu baris, makanya kita gunakan row saja, row. Oke, titik koma. Oke, jadi di sini kita mendapatkan db dari user, di mana username apakah sama dengan username yang diinputkan. Kemudian kita cek db get row, mendapatkan datanya dalam satu baris. Kemudian kita buat condition if apakah $check sudah ada atau null. Nah, jika sudah ada maka akan muncul alert ya, $this session set flash data. Oke, kemudian akan ke redirect ke halaman user titik koma. Oke, jadi apabila cek ini nanti sudah ada, maka akan muncul notifikasi. Oke, sekalian aja kita buat copy di sini, kita cari alert user interface. Nah, ini alert, kita copy saja, kita inspect. Kemudian yang danger ini kita copy, kita edit HTML dulu, kita copy Ctrl A Ctrl D seperti biasa, kita taruh di petik yang belakang, kita copy, kita paste, terus nama flash datanya kita kasih alert gitu. Oke, isinya ini, maaf username sudah digunakan, sudah ada gitu ya. Oke, kemudian kita else, jika tidak ada maka berhasil ditambahkan. Berarti kita buat ya $data array, karena banyak data yang akan kita tampung, lebih dari satu variabel, makanya kita pakai array. Ini nama yang ada di kiri ini disesuaikan sama nama yang ada di dalam database. Kemudian disinput, ini bisa kita paste. Oke, selanjutnya kita copy
copy saja ke bawah, username, email, nama lengkap, kemudian ada alamat, password, dan satu lagi level. Nah, di password ini kita kasih MD5. Oke, supaya lebih rapi kita rapikan dulu supaya enak lihatnya. Oke, kemudian kita insert ke dalam database dengan query $this db insert di tabel user $data. Jadi dolar ini semua ini akan ditambahkan ke dalam tabel user. Kemudian kita buat ini ya, kita kasih pemberitahuan data kita save. Oke, ini kita kasih pesan selamat, itu selamat data berhasil ditambahkan. Oke, kemudian di ini alertnya ini kan kalau danger itu merah, kita ganti jadi sukses. Oke, ada kita coba. Ini sebelumnya kita kita buat fungsi agar ini alertnya ini bisa keluar. Kita user di atas card ini kita buat tag div. Nah, kalau di Visual Studio itu cara membuat tag div class cuma pakai titik gini aja bisa. Oke, kemudian kelasnya ini kita ganti jadi ID. Kemudian di dalam sini kita buat tag php echo. $this session flash data. Ini ada alert. Nah, alert ini dapatnya dari sini tadi, alert. Nah, disamakan ya. Terus kemudian ada set visible-nya true. Oke, kemudian ID ini kita kasih hilang, gitu aja, hilang. Kemudian kita copy ini di admin template, kita buat script supaya nanti alertnya itu bisa slide ke bawah dan slide ke atas. Kita buat script. Kemudian yang kita copy tadi ID-nya di div tadi hilang. Kemudian kita kayak delay slow, kemudian slide down, turun ke bawah, slow juga, kemudian delay lagi selama beberapa detik. Kita kasih 1500, kemudian slide up 600. 600 Oke, kita coba, kita refresh, kita tes gitu aja. Emailnya tes@gmail.com seperti biasa, tes
jadi alamat Karanganyar itu paspor 123 peminjam jadi petugas. Kita save, notifikasinya berhasil. Nah, dan berhasil juga untuk hilang. Kalau kita tidak kasih script ini, saat kita menambahkan data, kita coba save maka alert tidak akan bisa hilang sendiri jika tidak kita refresh atau kita close. Jadi fungsi dari flash data itu sendiri adalah menampung data sementara yang akan hilang jika web browser di refresh. Ini data ini fungsinya menampung data sementara untuk ini. Oke, selanjutnya kita buat fungsi editnya. Ya, kita kasih required di sini. Ini placeholder ini kita kontrol DDD. Terus sebelum placeholder kita tambahkan required. Ini supaya apa? Supaya kalau kita nginputkan, kita enter itu bisa langsung, dan kalau kita save nggak bisa karena ini required, jadi harus diisi. Oke, terus bisa kita kasih auto complete off. Agar apa ini? Agar nah ini kalau kita klik di username akan ada riwayat inputan kita. Kalau kita pakai auto complete off ini, kita refresh, tidak ada tidak ada riwayat inputan kita. Oke, kita close. Udah bisa ya jadi tadi ya. Oke, admin template scriptnya udah jalan ke user. Kemudian kita buat delete nya ini. Delete ini href nya kita tag php echo base url user slash delete kemudian slash lagi, kita gabungkan dengan variabel id user, jadi $as id user. Oke, seperti ini. Kemudian sekalian saja kita tambahkan ini, kita copy saja, kita copy modal yang ada di sini, kita hapus. Yang div 3 ini kita tutup, kemudian kita copy, kita paste di bawah sini di dalam tag td nya, kita paste, kita save biar rapi. Kemudian ini iClass nya kita hapus, kita rubah jadi bxbx pencil. Kemudian buttonnya kita rubah jadi warna kuningnya. Kita refresh seperti ini. Oh ya, ini div 3 nya kita hapus saja. Kita hapus. Oke, kita save, kita refresh. Ada sejajar. Nah, oke, ini buat fungsi update ya, update jadi update user. Nah, jadi di sebuah modal itu ada yang namanya ID modal. Kalau di sini tuh database target. Nah, ini akan sesuai nih sama database target vector modal, ID vector modal. Untuk membedakan antara tiap user, maka ID-nya di sini kita kasih ID user juga.
karena kalau tidak maka hasilnya seperti ini. Nah, kita kasih value dulu di setiap ini, di setiap inputan atau complete ini kita Ctrl D, kita kasih value terus tag php echo dan $as ini array user tadi, username kemudian email dan nama lengkap, alamat, dan password. Untuk password nggak usah kita edit ya, biar otomatis saja. Dan di sini level ini kita kasih opsi satu lagi, value nya ini tag php echo $as ini level juga. Ini kita copy saja. Oke, jika kita refresh maka di ini edit ini ini ya yang saya bilang tadi ID modal. Jadi kalau ini tidak kita bedakan maka yang dibuka adalah yang di atas ini. Nah, vektor modal kan sama nih. Jadi ketika klik button yang ini, yang ke-trigger adalah modal yang di sini. Untuk itu kita rubah namanya, target dan ID-nya. Kita Ctrl D, kita kasih update. Nah, tapi jika kita rubah ini, ada update user. Jika kita cuma kasih rubah nama ID-nya, maka untuk user 1 dan user 2 itu datanya sama. Nah, karena ID-nya sama, maka dari itu untuk membedakan, kan setiap user itu memiliki ID-nya, ID user ini kan auto increment. Jadi setiap user pasti punya sendiri-sendiri. Kayak yang Randy ini ID usernya 1, terus 2, terus 3. Nah, untuk itu kita kasih tag php echo di sini dan $us, kita dapatkan ID user. Oke, kalau sudah kita cek, kita refresh. Ini Randy tes oke, sesuai, dan Terry juga Terry. Oke. Nah, untuk mempercepat fungsinya udah berhasil, tinggal query-nya saja. Untuk mempercepat kita ini copy saja, kemudian kita paste. Nah, ini kita ganti sesuai namanya, update. Kemudian ini kita hapus. Ini kita hapus. Oke, kita save biar agak rapi. Kemudian insert di sini kita ganti jadi update. Oke. Kemudian ada yang kelupaan di sini. User nih. Kita tambahkan satu inputan yang tipenya hidden. Input. Type-nya gini, kita hidden. Name-nya ID user. Terus value-nya itu ID user. Tag php echo. ID user.
dan name ID user, value ID user. Kemudian kembali lagi ke controller, kita buat satu data array lagi dengan nama variabelnya where. Ini untuk mendapatkan ID user tadi. Oke, setelah data ini kita kasih koma $where-nya. Nah, jadi ini maksudnya gimana? Coba kita, karena password nggak ada, kita hapus dulu. Nih, jadi kita akan mengupdate data user. Data-data ini diupdate yang dimana ID usernya ID user yang ini. Where ID user ini, maka datanya akan berubah menjadi data-data yang kita inputkan baru. Dan query-nya update. Terus kita ganti ininya. Peringatannya kita selamat data berhasil diperbarui. Oke. Oke, ini untuk update seperti itu. Kemudian kita buat fungsi untuk delete. Nah, ini copy aja, kembali ke controller. Untuk delete itu gampang ya, ini kita copy aja lagi nggak apa. Oke, kita ganti delete, terus ini kita kasih $ID. Nah, $ID ini kenapa kita kasih $ID, karena di view-nya itu kan kita slash $ID titik ini, jadi user slash delete slash ID usernya berapa tuh. Kemudian ini data ini kita hapus, data ini juga variabelnya. Kemudian ini udah nggak disinput lagi, tinggal kita ganti ID gitu aja. Kemudian query-nya kita ganti jadi delete. Oke, delete user ID, tadi hapus data user yang ID-nya ini. Oke. Kita kasih bunyi selamat data berhasil dihapus. Oke, kita coba. Oke, kita coba edit dulu ya. Kita tes, ini ganti Agus. Terus Agus juga. Agus Santoso. Alamat Tawangmangu. Levelnya kita jadikan petugas. Kita save. Nah, udah perhatikan semua ya. Agus Gmail, Agus Santoso, Tamangu, dan petugas. Terus hapusnya, oke, data berhasil hapus. Oke, untuk hapus di sini kita kasih pesan konfirmasi. Jadi sebelum kelas ini kita kasih on click. Jadi saat diklik muncul pesan return confirmation, konfirmasi, confirm. Bunyinya bebas ya, kalau saya kasih apakah Anda yakin ingin menghapus data. Kita kasih emot stop. Kita refresh. Kalau kita mau hapus data, nah muncul ini localhost size, apakah Anda yakin ingin menghapus data. Kalau kita oke, maka akan dihapus. Kalau kita cancel, nggak jadi. Kita oke. Nah, selamat data berhasil dihapus. Oke, untuk CRUD user sampai sini dulu. Nantikan video selanjutnya.